Salam, puji Tuhan dan selamat pagi. Senang bertemu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kesempatan yang diberikan bagi saya untuk kita sharing firman Tuhan dengan tema pelayanan Kristen di masa pandemi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus bersyukur pagi ini buat kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat sharing firman Tuhan. Dan kiranya acara yang kami lakukan saat ini berjalan dengan baik dan kami dilengkapi, kami dikuatkan, dihiburkan, dan diteguhkan untuk menjalani seluruh aktivitas kehidupan pelayanan di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Bapa. Lengkapi, urapi hamba-Mu, dan urapi kami semua dan berkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat yang ke-19 berkata demikian. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara kasih Tuhan Yesus, Yesaya Tuhan pakai untuk membawa umat Israel keluar dari kebutaan mereka. Karena apa? Mereka melihat tetapi tidak memperhatikan. Mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Nah, kondisi-kondisi ini Tuhan buat sesuatu yang baru bagi mereka. Membuat sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar dengan jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hari-hari mungkin berjalan di tengah-tengah situasi yang kurang baik ini bagaikan di padang gurun, bagaikan di padang belantara yang sulit untuk melakukan sesuatu. Pelayanan di masa pandemi ini memiliki satu tantangan yang luar biasa, yang unik, yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Tetapi hari ini Tuhan telah melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa untuk kita jalani pelayanan kita di tengah-tengah pandemi ini. Sekalipun demikian masih tetap ada kekurangan, kelemahan, dan kita harus tetap jalani karena memang itu yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, esensi pelayanan menurut A.B. Simpson adalah berita keselamatan, berita kekudusan, berita kesembuhan, berita tentang Kristus, Raja kita yang akan datang. Jadi esensi pelayanan masa pandemi atau bukan harus berfokus kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah pelayanan yang kita lakukan di masa pandemi ini, saya percaya bahwa kita semua sudah melakukan banyak kegiatan pelayanan di tengah-tengah pandemi ini dengan berbagai macam sarana dan bentuk yang jelas semuanya online. Nah, sarana pelayanan Kristen di masa pandemi ini tentu melalui digital. Ada yang dilakukan lewat Facebook, YouTube, demikian juga lewat Zoom. Semuanya punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Dan ini harus dilakukan. Yang kadang-kadang membuat kita tawar hati terhadap pelayanan model ini. Tetapi apapun itu, mari kita tetap jalankan karena memang itulah kondisinya. Nah, kemudian bentuk pelayanan Kristen yang sangat efektif di masa pandemi ini dalam konteks pemuridan, sharing, konseling, doa. Ada 3 hal. Yang pertama, chatting atau SMS, dan ini memang tidak terlalu aktif, tidak terlalu efektif. Karena orang yang kita layani kadang-kadang sulit ketik dan malas membaca. Kemudian yang kedua, yang efektif Bapak Ibu Saudara adalah melalui video call dalam konteks pemuridan, sharing,
konseling, dan doa. Zoom juga sangat efektif. Tinggal bagaimana peserta atau orang-orang yang kita layani. Kita tinggal memilah, kalau banyak pakai Zoom, kalau 2, 3, 4 bisa pakai video call lewat WhatsApp. Dan seringkali juga Bapak Ibu Saudara ketika kita melayani lewat video call, ada yang tidak mau ngangkat, mungkin karena sibuk dan lain sebagainya. Dan kita juga tidak mau mengganggu kesibukan mereka dalam pekerjaan mereka. Namun satu hal yang sangat efektif Bapak Ibu Saudara yang sering saya lakukan sampai hari ini adalah lewat audio. Kita kirim doa kita lewat audio WA atau audio biasa, kita rekam dulu firman Tuhan, renungan singkat. Karena hari ini Bapak Ibu Saudara, orang hanya bisa menonton di Facebook, YouTube, atau mendengar, itu kalau 5 menit lebih sudah keluar dari situ. Jadi kita buat satu hal yang singkat. Esensinya tetap bahwa Kristus adalah juru selamat, Kristus pengudus, Kristus penyembuh, dan Kristus Raja yang akan datang. Dan lewat pelayanan ini Bapak Ibu Saudara yang sederhana dan memiliki dampak yang luar biasa. Jadi kita sapa atau sharing lewat audio, kita rekam, kita bercakap-cakap. Setelah kita dengar, kita jawab lagi, kita sampaikan lagi, kita dengar, kita jawab lagi, dan seterusnya. Dan itu kapan-kapan dibuka, kapan-kapan orangnya mau mendengar, dia bisa buka lagi. Nah, mungkin juga dengan doa. Juga doa lewat audio ini juga luar biasa, mendapat respon yang baik di tengah-tengah pandemi ini. Apalagi Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang sakit. Kalau kita video call kadang-kala tidak membuka, kita WA kadang-kala dibuka, tapi mereka malas membalasnya. Apalagi yang sakit tadi. Nah, lewat audio Bapak Ibu Saudara, cepat ditanggapi. Begitu dia dengar kita, dia juga akan rekam suaranya, dia juga akan bercerita. Dia juga akan mengungkapkan hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita doakan. Dan ini sangat bagus Bapak Ibu Saudara. Nah, saya melihat masalah pelayanan di pandemi. Masalah pelayanan di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sudah tahu, sudah banyak menemukannya. Yang pertama itu infrastruktur internet jaringan yang tidak kuat, terputus-putus, hilang, paket data habis, atau ada jemaat kita atau keluarga kita di wilayah yang tidak bisa internet, tidak bisa tersambung dengan internet. Ini menjadi masalah tersendiri, bagaimana kita melayani mereka. Kemudian ada juga yang memiliki HP bagus gitu ya, baik gitu ya, tetapi tidak bisa menguasai teknologi, tidak tahu aplikasi Zoom, tidak bisa pakai WA, yang ditahu hanya telepon gitu ya. Ada juga jemaat seperti itu. Ini juga menjadi satu masalah tersendiri, bagaimana kita mau melayani mereka dengan sarana yang ada. Ternyata ini menjadi satu hal yang kadang-kala sulit untuk kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, hal lain yang menjadi masalah pelayanan masa pandemi adalah listrik yang padam, baterai habis, apakah laptop, apakah HP. Kami pernah Bapak Ibu Saudara, kita sudah siapkan perlengkapan, siapkan semua dengan baik untuk ibadah. 30 menit sebelum ibadah listrik padam, semua daerah di mana jemaat kita ada itu padam. Yang tadi sudah siap baju, Bapak Ibu Saudara, kami di jemaat sekalipun kita ibadah dari rumah-rumah tetap pakaian resmi kayak ibadah biasa, dan tidak boleh tutup video kecuali karena hal-hal datanya tidak kuat, ya tidak apa-apa. Nah ini mengganggu, sehingga seringkali membuat kita yang melayani patah semangat. Waduh, jangan-jangan nanti listrik padam, jangan-jangan lagi begini dan begitu. Jadi ini menjadi satu masalah tersendiri di masa pandemi ini. Kemudian yang kedua, yang menjadi masalah di pelayanan Kristen di masa pandemi ini
adalah esensi ibadah sudah mulai tidak jelas, Bapak Ibu Saudara. Esensi ibadah sudah mulai kabur, sudah mulai samar-samar gitu. Karena apa? Pertama, ketika kita ibadah, orang ikut bergabung di Zoom. Tetapi yang muncul hanya foto profilnya atau namanya. Orangnya lagi mundar-mandir di rumah atau lagi sedang di tempat lain. Tetapi kita sedang melayani, yang kita layani hanya HP atau laptop. Dan membuat ibadah tidak indah, tidak menarik di masa pandemi. Karena kesibukan lain tetap bergabung tetapi tidak mengikuti. Kemudian hal lain yang membuat ibadah tidak menarik di masa pandemi ini. Kita beribadah dari tempat kita masing-masing. Ada yang dari kamar, ada yang dari dapur, ada yang sedang bawa HP-nya lewat-lewat di rumah gitu ya. Pasti sedang ibadah. Bapak Ibu Saudara, kalau pakai laptop kan semua layar kita tahu. Kalau pakai HP aja nggak apa-apa, dia kan cuma tahu dia sendiri di dalamnya. Dia lewat-lewat apalagi audionya dibuka, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat mengganggu ibadah. Jalan kakinya kedengaran, tak-tok buka pintu, gitu. Nah, kita ini mengamati orang kayak gini, ini ikut ibadah atau sebenarnya tidak salah, cuma Bapak Ibu Saudara mengganggu suasana. Apalagi ada yang videonya ditutup, audionya dia lupa menutupnya. Kita sedang ibadah, dengar firman Tuhan. Kalau puji-pujian tidak apa-apa, masih ada bunyi-bunyi, tidak kedengaran. Coba waktu doa, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang doa. Dia sedang makan, tak gelas, piring, atau nyuci piring, ibu-ibu itu. Dan ini menjadi satu masalah yang kelihatannya sepele, tetapi sangat mengganggu, Bapak Ibu Saudara. Atau suara anjing, gonggong anjing, suara ayam, kucing, dan lain sebagainya muncul. Yang lebih terganggu ketika kita tuh sedang berdoa, Bapak Ibu Saudara. Muncul suara-suara seperti itu. Kalau sedang menyanyi tidak masalah, itu tidak kedengaran. Atau ada yang khotbah, kedengaran tapi tidak terlalu ganggu. Tetapi coba waktu berdoa, waduh, terganggu. Nah, katakan pada yang di sampingmu, baik di online maupun di sampingmu di rumah. Kalau online, perhatikan videonya, perhatikan audionya. Oke. Sampaikan kepada yang di sampingmu supaya tidak mengganggu yang lain gitu ya. Nah, kemudian juga yang mengganggu lainnya ketika ibadah. Ada juga Bapak Ibu Saudara orang yang pakai background. Jemaat ini kan unik, Bapak Ibu Saudara. Ada yang suka memperhatikan yang aneh-aneh, yang lucu. Kadang-kadang itu tidak lucu, tapi bagi sebagian orang lucu. Jadi begitu backgroundnya itu kan tembus pandang, tembus cahaya. Kadang foto kita tidak jelas, gambar kita, muka kita hilang, kemudian tinggal hidung atau kacamata misalnya. Itu lucu. Apalagi kita pembicara, Bapak Ibu Saudara, ketika pakai background dan tidak diperhatikan jarak tembok belakang dengan kita, itu sangat mengganggu. Kita gerak-gerak ini, itu bayangan dan tangan kita hilang. Dan sebagian orang memperhatikan yang itu tuh ketawa gitu, Bapak Ibu Saudara. Dan orang lain perhatikan kok dia ketawa, ada apa gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang seperti ini mengganggu ibadah. Dan kalau kita tidak memperhatikan dan tidak siap dengan kondisi ini, ya kita sulit mendapatkan apa-apa. Sebenarnya tidak salah, tapi bagaimana kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Kadang-kadang juga soal pakaian, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita juga tidak tahu ini sudah mandi apa belum gitu, ibadah yang lain gitu. Ya, ibu-ibu kadang ada yang pakai daster gitu. Bapak-bapak lagi keringet-keringet dari luar, langsung datang, duduk, ikut Zoom, basah-basah. Gitu. Itu tidak salah. Tapi bagaimana membuat suasana itu indah? Bagaimana membuat orang lain juga bisa mendapat sesuatu? Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita di tengah-tengah situasi ini, pelayanan ini,
kita kemas dengan baik. Ada juga bapak-bapak gitu ya. Wih, bajunya batik, pakai jas. Tahu jelis pakai jas. Di bawahnya celana pendek. Katakan pada sampingmu, siapapun dia, jangan tiru yang gitu. Jangan ditiru yang gitu. Nah, ketika kita ibadah, apakah online atau tidak? Mestinya kita tetap kayak ibadah seperti biasa. Pakaian bagus, kita duduk dengan tenang, kita nikmati, kita ikuti. Bukan kita ikut ibadah, tetapi tidak mengalaminya. Karena yang diibadah itu foto kita, nama kita, tetapi kita di luar, kita sedang ngobrol, kita sedang lakukan hal-hal lain. Dan ini tantangan tersendiri Bapak Ibu Saudara, yang sering membuat kita sebagai pelayan Tuhan ini, waduh, ini gimana ya? Nah, apapun kondisi itu, mari kita yang melayani juga, ya sudah, tetap semangat, lakukan semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita juga harus perhatikan itu baik-baik. Saya kuliah di Malang, di Batu, ambil S2. Ada satu alumni kita juga sama-sama. Ketika kita kuliah Bapak Ibu Saudara, keluar sebentar aja, entah berapa detik, berapa menit, harus izin. Kalau kita tampilkan foto kita atau nama kita, profil, kita dianggap tidak ada. Kecuali kita sudah sampaikan, maaf saya tampilkan foto karena kondisi jaringan dan lain sebagainya tidak kuat. Oh, tidak masalah. Nah, ketika kita ibadah Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat mengganggu. Kita tidak tahu orang ini ada atau tidak, memperhatikan atau tidak. Ada juga Bapak Ibu Saudara yang senang serius mengikuti ibadah online. Lalu kini di meja sambil lihat kita, sambil ngikuti, lama-lama tertidur Bapak Ibu Saudara. Tidur, yang lain senyum-senyum, terus diketik, loh kenapa dia tidur? Dia tidur ya tidak bisa baca. Kita mau mengingatkan orang sedang khotbah, gitu. Nanti mengganggu, gitu. Ya tidak apa-apa, biarkan aja. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ini hal-hal yang masalah tersendiri dalam pandemi. Nah, saya juga melihat masalah lain yang muncul dari kita sebagai pelayan. Ketika kita mau melayani, seringkali kita dilanda badai yang namanya hampa dan hambar. Hampa itu tidak berisi, kosong, tidak bergairah, sia-sia, dan tidak ada hasilnya. Seringkali ketika pandemi ini, begitu kita lihat kasus-kasus tadi, waduh buat apa mau melayani, ini online lagi, gitu ya. Dan mengganggu kita, dan membuat semangat kita hilang untuk melayani. Dan kehampaan ini ada banyak penyebabnya. Ada juga yang kita tidak tahu, ada juga yang kita tahu penyebabnya. Kenapa muncul kan gitu. Nah, di Mazmur 119 ayat 37, Daud mengatakan, jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kenapa jiwa Daud menangis? Dia mengalami kedukaan, kehampaan yang hebat, yang berat. Karena dikejar-kejar oleh Saul. Jadi tekanan jiwanya menjadi lemah, bingung untuk melakukan apa. Maka dikatakan ayat yang ke-37, lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa. Lewatkan aku daripada melihat yang hampa atau merasakan yang hampa. Dan ini dialami oleh Daud begitu berat, sehingga dia katakan juga, Tuhan, aku berseru dan berseru, kenapa engkau tinggal diam, kenapa kau tetap jauh? Saya pernah mengalami hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Jadi menjalankan pelayanan ini ada satu kondisi yang membuat kita lemah semangat. Apalagi sekali lagi kasus-kasus di online ini.
Lalu yang membuat ini terjadi, ya karena masalah memang Pak Saudara. Lalu karena keletihan, kita letih, banyak tugas, banyak pekerjaan. Kadang-kala waktunya bersamaan harus diselesaikan. Ini bagaimana? Sehingga kita menjadi letih, patah semangat. Saya juga pikir, loh yang buat ini siapa? Kita sendiri yang buat, kita sendiri yang bingung kadang-kala gitu ya. Nah, memang harus dilakukan, harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Tetapi bagaimana kita mengatur waktu supaya kita tidak letih, tidak mengalami gampaan terhadap pekerjaan pelayanan yang kita lakukan. Umat Israel ketika mereka dipimpin dari Mesir ke Kanaan, mereka selalu mengalami yang namanya hamba. Sudah diberkati, dilindungi, dipelihara, kebutuhan mereka dipenuhi. Tetap protes, tetap mengeluh. Merasa bahwa lebih baik di Mesir, padahal mereka diperbudak di sana. Mereka tidak melihat tujuannya Tuhan. Yang dilihat tujuan dirinya, keinginan dirinya. Dan seringkali yang membuat kita hampa adalah keinginan yang tidak tercapai. Paulus katakan, jangan memikirkan hal-hal yang di dunia ini. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara ini mengganggu kita dalam pelayanan. Dan apapun kondisinya, Bapak Ibu saudara, saya percaya Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan menyembuhkan kita dari kehampaan kita, dari situasi-situasi yang kita hadapi. Dan Tuhan mau memakai kita dengan luar biasa, melakukan pelayanan apapun tantangannya, apapun masalahnya. Karena memang harus kita lakukan. Inilah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah Bapak Ibu saudara, saya akhiri dengan satu kesaksian bagaimana saya mengalami yang namanya kehampaan. Hampir 3 bulan pada tahun 2013. Melayani Bapak Ibu saudara tidak semangat. Tetap melayani tetapi tidak mendapatkan apa-apa dan merasakan apa-apa. Berdoa juga tidak merasakan apa-apa. Akibat kehampaan yang begitu lama dalam hidup kita membuat kita menjadi orang yang sensitif dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi terlalu negatif. Sedikit masalah jadi besar. Mulai membanding-bandingkan diri. Membandingkan pelayanan dengan orang lain. Lalu karena begitu hampa dan hambar, saya mikir atau ambil kesimpulan, sudah pulang kampung. Mau jadi apa di kampung tidak apa-apa, yang penting pulang kampung, bebas dari pelayanan, bebas dari masalah. Kalau saya jadi pulang kampung, mungkin saya jadi alumni yang tidak baik di antara kita. Tetapi Tuhan mengasihi saya, Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, yang di luar kemampuan saya, di luar pikiran saya. Satu saat ada seorang hamba Tuhan telepon, yang saya tidak kenal hamba Tuhan. Lalu meminta saya untuk menjadi satu peserta bersama 19 hamba Tuhan dari Indonesia untuk ke Singapura. Bapak Ibu saudara, ketika ditelepon seperti itu tidak tertarik, saya tidak muncul di pikiran ini apa, paling penipuan, apakah ini mimpi apa gitu ya. Tidak tertarik, tidak semangat, karena anak tadi itu hampa, pikiran hampa, hati juga hambar. Saya hanya bilang begini, beri saya kesempatan 1 minggu untuk berdoa. Saya minta kehendak Tuhan, cari kehendak Tuhan, mau dengar suara Tuhan. 1 minggu berdoa dan apa-apa juga Bapak Ibu saudara. Namanya hampa, hambar. Hubungan dengan Tuhan hambar, dengan jemaat, dengan sesama hamba. 1 minggu kemudian mereka telepon lagi, bagaimana Pak sudah dapat keputusan? Saya bilang, waduh minta 1 hari lagi untuk berdoa. Mereka bilang, Bapak tidak usah siapkan transport, kami yang siapkan. Bapak hanya mengurus paspor aja, transportasi kami yang punya, pulang pergi. Nggak menarik, nggak tertarik saya. Nggak tergerak gitu.
Yang ada ya sudah, kena hampa, pulang kampung aja sudah. Lalu mereka ambil keputusan, apa-apa, Bapak kami jadikan peserta, tolong siapkan paspor. Bapak Ibu saya siapkan paspor, apa adanya, cari dana gitu ya. Dengan kondisi pikiran yang tidak jelas, apa, hati kosong. Saya pikir apa saya di stres gitu ya. Kita lihat juga tidak stres ini. Yang jelas apa Bapak Ibu saudara? Hambar. Kita tetap melayani, kita tetap beraktivitas, tetapi semuanya kosong, semuanya tidak berisi, tidak menghasilkan apa-apa. Membuat kita bosan hidup jadi. Lalu ketika berangkat Bapak Ibu saudara Singapura, sampai Singapura jam 2. Ketemu sama Mbak Tuhan yang kita juga tidak kenal, hanya kenal dia di sana. Jam 5 mulai acara. Begitu acara dimulai, saya dipanggil pertama, diberi kertas kecil, diberi pulpen. Saya ditanya, Bapak Ibu saudara, next step kami minta supaya Anda menulis. Bagaimana Anda menanggapi panggilan pelayananmu 1 tahun yang lalu? Apa yang Anda ketahui tentang panggilan dan pelayananmu? Kami beri sekian detik, tulis. Belum sempat nulis Bapak Ibu, nggak tahu saya mau tulis apa. Namanya kosong, hampa. Tidak sempat nulis, kami beri kesempatan sekian detik. Bagaimana 5 bulan yang lalu? Juga tidak bisa berpikir bagaimana saya menyikapi, menanggapi, atau merespon bagaimana panggilan saya, pelayanan saya kepada Tuhan. Tidak bisa direspon. Saya tidak punya tanggapan terhadap hal ini. Belum sempat ditulis bagaimana 1 bulan yang lalu. Juga sama, saya tidak sempat tulis bagaimana 1 minggu yang lalu. Saya juga tidak sempat menulis. Lalu mereka datang, 4 hamba Tuhan. Mereka tumpangkan tangan Bapak Ibu saudara. Mereka doakan saya, mereka teguhkan saya, mereka hibur, kuatkan, dan selama 1 minggu seminar itu kita diisi terus, kita dibekali lagi terus. Dan kita perlu Bapak Ibu saudara diisi, perlu dipompa lagi. Ini ibaratnya Bapak Ibu saudara habis pulsa. Jadi itu harus diisi atau dicas terus. Seperti apa yang habis baterai, harus dicas terus. Jangan sampai merah gitu. Kalau merah blank Bapak Ibu saudara. Nah, begitu kita diisi, didoakan, saya memiliki semangat yang tinggi lagi. Luar biasa Bapak Ibu saudara. Bagaimana Tuhan memulihkan, mengeluarkan saya dari situasi itu. 2 hari di rumah, ada retreat sama Mbak Tuhan se-Indonesia di Bali. Saya berangkat juga. Sampai di sana juga kita ikut seminar, diteguhkan dengan begitu materi-materi yang luar biasa. Dari hamba Tuhan kami ini, wah luar biasa Bapak Ibu saudara. Dan itu yang buat saya semangat dan bisa bertahan pelayanan sampai hari ini. Karena keluar dari kampaan. Jadi Bapak Ibu saudara, mungkin kita sedang di dalam kampaan. Apakah berat, sedang, atau ringan. Jangan diabaikan. Karena kalau itu diabaikan, itu membuat kita satu saat akan gelap, akan kebingungan untuk menjalankan dan mengembangkan pelayanan kita. Apalagi di masa pandemi ini, banyak orang lagi hidup di dalam kampaan karena berbagai macam masalah yang muncul. Karena itu Bapak Ibu saudara, saya rindu berdoa buat Bapak Ibu saudara. Karena seringkali juga orang yang sedang hampa, dia berlindung pada jabatannya, berlindung pada gelarnya, berlindung pada statusnya. Dan kalau ini terjadi, maka membuat kita, bahkan orang yang kita layani pun tidak mendapat apa-apa. Oleh sebab itu saya rindu berdoa buat Bapak Ibu saudara. Mungkin kau sedang dalam kampaan, mungkin kau sedang dalam keletihan mental, sedang capek dengan tugas, dengan pelayanan, dengan tanggung jawab yang begitu berat. Apalagi sebentar ini kita akan mulai kuliah, mahasiswa akan diperhadapkan dengan situasi yang baru. Dan mari Bapak Ibu saudara, untuk mempersiapkan diri kita memasuki aktivitas, kegiatan yang begitu banyak, supaya kita tidak hampa. Hari ini kita berdoa. Bapak Ibu saudara, ketika kita dalam kampaan, kita tidak bisa keluar sendiri. Tuhan akan mengutus, bahkan Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk membimbing kita keluar dari situ. Kalau kita memiliki kemampuan keluar dari situ sendiri, oh itu bagus, stop, maju.
Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah terlalu lama di dalamnya, harus ada pihak lain yang membawa kita keluar dari masalah itu. Oleh sebab itu saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini sedang mengalami hampaan, berat, sedang atau ringan, atau masalah apapun. Kiranya Tuhan memulih, memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Hamba berdoa menyerahkan kami semua yang ada melalui pelayanan ini, yang mengalami kehampaan, hambar, letih. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau adalah juru selamat kami, Engkau pengudus kami. Engkau kuduskan kami, Engkau ampuni kami. Dan lebih dari itu juga kami mohon supaya Engkau sembuhkan kami dari penyakit apapun. Penyakit fisik, penyakit mental, penyakit rohani. Dalam nama Yesus, Engkau pulihkan. Engkau sembuhkan kami, Bapa. Yang mengalami tekanan berat, Engkau berikan jalan keluar. Berikan pengharapan. Yang hampa hari ini Tuhan bebaskan. Tuhan lepaskan. Tuhan bawa mereka keluar dari kehampaan ini. Untuk menjalani aktivitas kehidupan pelayanan ke depan. Bahkan pendidikan atau kuliah ke depan dengan semangat yang tinggi, dengan sukacita, dengan pikiran yang cemerlang, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Hamba-hambamu para dosen Tuhan berkati. Mahasiswa Tuhan berkati. Pakai semua menjadi alatmu. Dalam nama Yesus, mau berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Shalom.